Di video kali ini gue bakal bahas soal kebakaran hutan di Los Angeles, yang katanya jadi salah satu kebakaran paling parah dalam sejarah kota itu. Lebih dari 180.000 orang harus ngungsi dan 24 nyawa melayang. Serem banget kan? Yuk, kita bahas kenapa ini bisa terjadi dan seberapa serius masalah ini cuy. Jadi gini, kebakaran ini melanda banyak permukiman penduduk, termasuk daerah Pacific Palisades. Warga yang panik langsung pada kabur nyelamatin diri, tapi masalahnya mereka malah ketemu kebuntuan, kayak macet parah. Ada yang sampai ninggalin mobil mereka di tengah jalan dan milih kabur jalan kaki. Terus, petugas pemadam harus pakai bulldozer buat nyingkirin mobil-mobil yang ditinggalin itu. Rusuh banget. Salah satu warga, Mariam Zar, cerita kalau dia 3 kali harus pindah tempat ngungsi dalam sehari. Ini benar-benar kayak neraka, katanya. Nah, sekarang kita bahas, kenapa sih kebakaran di LA ini bisa parah banget? Jawabannya ada di teori segitiga api, cuy. Jadi, api itu butuh 3 elemen buat nyala. Panas, bahan bakar, oksigen. Dan di LA semua elemen itu ada di sana. Kebakaran ini diawali dari bahan yang gampang kebakar. Kita nggak tahu pastinya apa penyebab awalnya, tapi yang jelas, api ini cepat banget menyebar karena ada angin Santa Ana yang super kencang dan kering. Bahan bakar, jangan ditanya. Dari rumput, semak, kayu, sampai rumah-rumah warga yang jadi makanan empuk buat api. Sekali api masuk ke kawasan pemukiman, semua jadi kacau. Bayangin rumah lu, yang isinya barang-barang sentimental kayak foto keluarga, dokumen penting, semua berubah jadi abu dalam sekejap. Tapi, bukan cuma itu aja tantangannya. Buat padamin api, petugas pemadam harus bikin sekat api alias bikin celah biar api nggak punya bahan bakar buat lanjut. Tapi di area pemukiman, lu nggak bisa asal bikin sekat. Kalau di hutan, petugas bisa pakai kapak, parang, atau sekop buat motong jalur api. Tapi di kota, lu butuh mobil pemadam gede, dan itu pun nggak cukup. Banyak hidran di LA yang kering cuy. Jadi walaupun air tangki udah diisi penuh sebelumnya, tetap aja nggak bisa ngimbangin besarnya api. Plus, angin kencang di LA bikin pesawat pemadam nggak bisa bantu banyak. Anginnya terlalu kuat, jadi air yang dijatuhin malah nggak kena sasaran. Oh ya cuy, petugas pemadam di LA itu punya satu prioritas utama, nyelamatin nyawa dulu, baru urusin apinya. Itu kenapa sering banget mereka harus bikin keputusan berat, kayak ngebiarin blok rumah terbakar demi nyelamatin warga yang terjebak. Situasi ini bikin gue sadar cuy, betapa pentingnya koordinasi dan persiapan dalam menghadapi bencana kayak gini. Tapi, jujur aja, gue juga kasihan sama petugas pemadam yang harus ngelakuin tugas segila ini sambil ngorbanin waktu, tenaga, bahkan nyawa mereka sendiri. Dari semua yang terjadi di LA ini, ada satu hal penting yang harus kita inget cuy. Kita nggak bisa main-main sama alam. Cuaca ekstrem, angin kencang, dan kurangnya persiapan itu kombinasi maut yang bikin kebakaran ini jadi bencana besar. Gua cuma bisa bilang, semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi dan nggak terjadi di daerah kita, dan kota-kota lain bisa belajar dari pengalaman pahit Los Angeles ini. Atau lu punya pendapat lain tentang ini? Tulis di kolom komentar cuy. Next bahas apa lagi kita?